Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar video ini dapat berkembang menjadi lebih bagus lagi. Ada yang tahu benda-benda ini? Pergerakannya gimana? Nah, ada jam dinding, ada komedi putar, ada speedometer, ada biang lala. Jadi benda ini melakukan gerak melingkar ya. Hari ini kita akan mengupas pergerakan benda tersebut. Nah, jadi gerak melingkar ini adalah materi terakhir di kelas 10 semester 1. Nah, ini yang paling ujung sekali, jadi disimak paling ujung ya. Kemarin kita udah belajar tentang gerak lurus, gerak yang arahnya pada satu sumbu saja. Kalau dia gerak melingkar berarti bisa kita kan gerak yang berputar ya. Nah, gerak melingkar itu dapat kita artikan itu gerak benda dalam lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu ya. Adapun besaran-besaran gerak melingkar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konsepnya, kita harus tahu dulu besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak melingkar. Pertama-tama kita akan diseduhkan dengan frekuensi dan perioda. Kita harus tahu dulu perbedaan antara frekuensi dan perioda. Ya. Kalau frekuensi ini bisa kita simbolkan dengan F ya. Yang artinya banyaknya putaran tiap satuan waktu, atau kasarnya itu berapa kali dia berputar dalam satu waktu. Nah, dapat kita buat persamanya F sama dengan N. N itu kali per waktu atau T ya. Nah, kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau periode itu T ya, T besar sama dengan T per N. Berarti waktu per N kali gitu. Nah, ternyata frekuensi sama periode ini punya hubungannya intens ya. Nyatanya T itu bisa kita buat 1 per F, atau F itu sama dengan 1 per T ya. Kenapa? Karena kan mereka hanya ketukar ya. Tadi itu kalau frekuensi kan N per T, kalau periode kan T per N, tinggal tukar-tukar ya gitu ya. Jadi hubungan ini harus kalian bawa ke mana-mana karena nanti akan dipakai sampai kelas 3. Nah, keterangan itu T adalah periode putaran, satunya sekon. F adalah frekuensi putaran yang satuannya 1 per sekon atau hertz ya. Nah, biasa kita sering dengar kalau di radio ada kata hertz. Nah, itu frekuensi berarti ya. T adalah waktu yang satuannya sekon. N adalah banyak putaran. Jadi N itu nggak ada satuan ya. Kita lanjutkan dengan nomor 2 ya. Di sini kita diketemukan dengan posisi sudut. Nama lainnya adalah sudut tempuh. Misalnya saya gambar ada suatu lintasan lingkaran yang berjari-jari R ya. Jadi berjari, saya buat sudutnya theta ya, R. Nah, itu lintasan yang ditempuh ya. Saya misalkan, nah ini lintasan yang ditempuhnya. Dari P menuju Q, yang saya bisa buat simbol S. Maka kita bisa mencari posisi sudut itu theta ya, S per R. Berarti lintasan yang ditempuh per jari-jari. Nah, hubungan derajat ke putaran. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Atau kalau kita ubah dalam rad itu 2 pi rad. Jadi 1 pi rad itu 360 dibagi dengan 2 pi itu kurang lebih 57,3 derajat. Nah, kita lanjutkan dengan yang ketiga, kecepatan sudut atau nama lainnya kecepatan angular. Nah, kecepatan putaran benda itu saya simbolkan dengan omega. Saya buat suatu lintasan. Nah, ini agak pencet ya gambarnya, tapi tidak apa-apa, konsepnya yang sangat penting. Yang berjari-jari R, kemudian ditemukan lagi lintasan ya. Saya buat di sini ada 2 titik tempuh ya. Pertama saya buat
Misalkan aja ini theta sudutnya, yang kedua itu saya gambarkan kecepatan sudutnya ya. Jadi yang garis kedua itu saya simbolkan dengan omega. Omega berarti kecepatan sudutnya. Dari A ke B ke C ya. Kemudian ada V ya. V ini selalu menyinggung lingkaran ya. Ini adalah kecepatan linearnya. Nah, begitu juga dengan titik C. Jadi V itu selalu menyinggung lingkaran. Lalu kita lanjutkan besaran sudut yang ditempuh, satuan waktu. Jadi omega itu sama dengan theta per T ya. Nah, jadi hubungan theta kecepatan sudut dengan waktu bisa kita buat persamaan omega sama dengan theta per T. Jika dalam satu periode menempuh 2pi, maka omega sama dengan 2pi per T. Nah, jadi ingat, omega itu bisa kita ubah dengan 2pi per T atau 2pi dikali dengan frekuensi ya. Ini harus kalian pegang, terus nanti akan dibawa kemana-mana juga yang ini ya. Jadi omega bisa kita simpulkan dengan 3 bentuk dah. 1 rpm itu sama dengan 1 putaran 1 menit ya. Jadi kalau 1 putaran kan 2 pirat tadi tuh kita sudah sepakat di awal tadi, 1 menit kan 60 sekon. Nah, itu ingat ya, hubungan rpm sama menit sama putaran ya. Berikutnya kita akan sedukan dengan kecepatan sudut rata-rata ya. Ini sangat jarang dibahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa demi kalian. Jadi delta theta per delta t ya. Kalau rata-rata itu ada bar atasnya ya. Yang keempat adalah kecepatan linear. Nah, ini yang sangat penting untuk kalian pahami ya. Sama analogi gerak melingkar ini, ada sudut yang dibentuk theta, kemudian ada kecepatan linear yang selalu menyinggung lingkaran, ada P ke Q itu jaraknya S, jarak tempuhnya ya. Kemudian pada titik Q ada juga kecepatan linear yang menyinggung. Nah, kecepatan linear itu V ya. Itu kalau dalam GLB itu P sama dengan S per T ya, selalu kalian bawa ya. Namun kalau dalam gerak melingkar, hubungan P itu P sama dengan omega kali R ya. Ini jangan lupa, ini konsep yang sangat penting untuk kalian. Atau P itu bisa kita ubah dengan 2pi dikali F dikali R. Omeganya di sini diubah dengan 2pi kali F. Omega juga bisa diubah dengan 2pi per T dikali dengan R ya. Jadi tinggal pilih mau persamaan yang mana. Nah, keterangannya V adalah kecepatan linear, omega kecepatan sudut, R jari-jari, S panjang lintasan, theta posisi sudut, E frekuensi, T adalah perioda. Nanti satuan baca sendiri. Berikutnya percepatan sentripetal, saya simbolkan dengan AS. Percepatan sentripetal ini adalah perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi kalau kita rumuskan AS itu sama dengan P kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Nah, ada juga yang namanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini selalu menyinggung lingkaran ya, dimana titik itu berada. Nah, akibat ada percepatan tangensial itu AS dikali dengan R ya. Di situ ada R ya, jari-jari. Nah, itu kalau mau cari percepatan tangensial. Nah, penggabungan antara percepatan sentripetal dan percepatan tangensial itu namanya percepatan total, atau kita bisa membuat percepatan pada suatu titik atau titik tertentu boleh juga. AR itu adalah resultan atau percepatan totalnya, itu AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, omega kecepatan sudut, ngulang terus, kalian pandai nanti kalian ingat sendiri. P adalah kecepatan linear, AS percepatan sentripetal ya. Isi itu hanya simbol ya, beda, satunya sama semua. Yang berikutnya adalah percepatan sudut. Ada percepatan sudut, ini saya simbolkan dengan alfa nanti. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap selang waktu
waktu tertentu ya. Jadi kita bisa membuat percepatan sudut rata-rata, yaitu alfa rata-rata, dimana delta omega per delta t ya. Itu kalau delta kan selisih, berarti omega dalam waktu tertentu dikurang dengan omega awal per delta t. Kalau percepatan sudut sesaat, alfa sama dengan d omega per dt, berarti itu turunan ya. Nah, hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut ya. Jadi AT itu bisa kita ubah dengan V per AT ya. AP berarti A omega kali R ya. V kan omega kali R itu, jadi diubah ke bentuk itu. Jadi A tangensial kita bisa ubah bentuk menjadi R dikali alfa. Nah, keterangan percepat alfa bar itu percepatan sudut rata-rata. Kalau alfa doang berarti percepatan sudut. Kalau delta omega perubahan kecepatan sudut, delta t perubahan waktu, R jarak benda ke pusat lingkaran ya. Kemudian AT percepatan tangensial, ngulang-ulang terus di situ. Kalian harus paham itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.